Hmm. Nah, udah kering. Tuh. Berasa lagi makan pink hotdog di Los Angeles. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Dan ini suasana di dapur baru. Tentunya aku mau masak something yang spesial. Jadi ini aku akan masak sejenis hotdog gitu. Cuman ini semua pakai bahan yang ada di minimarket atau supermarket terdekat ya. Jadi ini praktis banget dan aku akan kasih resep kalian ini 3 macam. American style, Japanese style, sama Thai style. Jadi ini dengan bahan-bahan yang ini kalian bisa seolah-olah lagi berkeliling dunia dan nyobain jajanannya. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi ini bahan-bahannya. Ini yang wajib kalian punya banget, tentunya roti tawar dan juga hotdog. Di sini aku pakai merek Kenzler. Ini tuh dia enak banget, extra meaty tuh, daging semua. Pertama yang mau kita bikin yang USA style, nanti ada mustard, bawang bombay yang udah tumis. Terus ini juga keju. Kejunya keju apapun yang meleleh, nggak meleleh juga nggak apa-apa. Yang penting buat gurih-gurih gitu kan. Sini aku pakai red cheddar sama mozzarella. Terus ini yang untuk style Jepang, Japadok. Japadok tuh Japanese hotdog. Si sosisnya nanti aku mau variasi, jadi akan aku goreng dulu kayak katsu furai pakai tepung roti. Terus di sini ada saus teriyaki, mayo, rumput laut, dan juga negi atau kita taunya daun bawang. Terus ini untuk Thai style. Thai style nanti di dalamnya kita mau pakai salad seger. Jadi di sini udah ada timun dan juga wortel yang udah aku shredded terus aku rendam tadi pakai es, jadi dia teksturnya lebih crunchy tentunya. Terus untuk dressingnya nanti aku pakai mayo juga, biar fusion, biar enak. Sambal Bangkok, kecap ikan, dan juga cuka. Kalau bingung nanti lihat setelah ini, kalian pasti nggak bingung. Nih, ini kan sosisnya nih 2 macam nih, ada yang besar, ada yang kecil. Ini dua-duanya bakalan kita matengin dulu. Kenapa kita angetin dulu atau kita matengin dulu? Karena nanti kita masak si hotdognya mah itu, style hotdognya itu sebentar aja ya. Oke, jadi ini tuh kalau misalnya masak sosis, kita bisa tumis atau sote gitu. Bisa juga rebus, bisa juga goreng, itu terserah. Nah ini yang gede, ini aku mau rebus aja. Karena salah satu yang paling aku sukain metode untuk masak sosis yang emang kualitasnya udah bagus tuh, direbus doang, itu udah enak banget ya. Yang kecil-kecil ini buat nambah tekstur, aku mau bikin yang tadi bilang di style furai. Yuk langsung aja. Ini kita siapin air mendidih dan juga untuk goreng nanti furainya. Nah ini airnya udah mendidih, sekarang ini kita akan rebus sosis yang besar ini. Ini aku pakai yang bockwurst, jadi ini adalah sosis yang rasanya tuh rempah-rempah asli Jerman gitu, dan itu tuh enak banget. Satu lagi ada juga yang cheese, cuman aku nggak pakai yang cheese karena nanti kan kita mau tambah cheese juga supaya kita dapat aroma ekstranya. Nah ini kita nggak usah kupas dulu ya, karena ini pelapisnya terbuat dari kolagen sapi yang halal tentunya, dan juga kita tinggal masak. Nah udah kita biarin sampai mateng. Ini kita buka telur untuk bikin furainya ya. Kita bumbuin. Kalau mau lebih mantap mau pakai resep ebi furai tepung basah, kalau nggak tempe katsu itu juga boleh. Cuman kan ini ceritanya buat sarapan praktis. Kita gini aja udah enak. Terigu dulu supaya telurnya nempel. Ini kita balur. Baru ke tepung roti tuh ya. Mau sekali lagi juga boleh biar lebih mantep. Nah nih ini udah kelapis kayak gini. Ini sekarang kita goreng ya.
Nih kita tengok yang lagi direbusnya. Nah metode gini tuh ini bener-bener menurutku enak ya. Nanti kita lihat aja hasilnya. Dia tuh jadi rasanya tuh bener-bener full, juicy-nya kerasa banget juicy. Dan juga nanti kulitnya tuh mulus gitu, jadi keker gitu, itu enak banget. Nah ini sebentar juga ini udah matang, kita bisa angkat. Nah udah golden brown atau keemasan kayak gini nih juga udah siap. Tuh lihat mantep banget, yang satu direbus, yang ini yang digoreng. Sekarang ini kita coba ya belah sosisnya. Aku mau kasih lihat kalau direbus kayak gimana. Nah lihat tuh, dia tuh jadi nggak kering kayak kalau misalnya kita goreng kering atau kita sote terus kita diemin kelamaan. Kalau direbus tuh dia jadi juicy. Ini aku suka. Kerasa banget kalau ini tuh dibuat dari daging pilihan. Jadi bener-bener meaty banget kalau kalian lihat tuh. Lihat tuh. Yuk langsung kita bikin. Ini kita akan buang dulu si kulitnya ya. Buangnya tipis aja, jangan tebel-tebel sayang. Oke udah siap, sekarang ini bisa kita tipisin. Tipisin asal aja ya, nggak usah tipis-tipis sampai tipis gimana gitu. Tipis asal, ini supaya kita memudahkan kita untuk ngerolnya. Oke ini yang pertama, ini kita akan bikin yang US style. Kita kasih keju dulu, rotinya, campur kejunya. Terus kita roll, ini supaya nggak berantakan. Kita olesin mustard, kalau kalian nggak suka mustard, boleh dioles saus tomat, saus sambal, apapun itu. Lalu ini sosisnya, ya. Tuh lihat sosisnya tuh kayak crunchy gitu loh. Kalau direbus tuh enak. Jadi udah direbus, jangan bayangkan banyak, tapi dia malah jadi crunchy. Dan kalau kalian suka yang namanya bawang bombay, ini kalian boleh tambah juga bawang bombay ya. Oh, gituin aja nggak apa-apa. Nanti kan kita akan gulung supaya merata juga. Terus yang kedua, japadok. Ini pertama aku mau kasih rumput lautnya, lalu si sausnya, mayo. Ini jangan banyak-banyak karena nanti di atasnya itu kita akan kasih lagi si mayo sama teriyakinya. Nah, udah kayak gini. Terus kita taruh katsu sosisnya. Ini tuh udah jadi nanti crunchy, extra crunch ya. Jadi beda si tekstur ini, enak banget. Dan ini yang ketiga, ini yang Thai style. Ini pertama kita akan bikin si saladnya dulu. Jadi ini pastikan salad yang tadinya ini tuh kering. Kita masukin aja. Terus kita masukin cuka, sambal Bangkok, kecap ikan, dan juga mayo. Ini jangan kasih airnya ya, karena nanti kalau kasih airnya jadi rotinya jadi soggy atau benyek. Terus kita taruh sosisnya kayak gini. Nah, supaya makin mantap, ini kita bisa tambahin juga daun ketumbar di atasnya. Ya nanti di dalamnya sih jadinya. Terus untuk yang Japanese juga kita boleh tambahin bawang bombay. Ini bakalan cocok banget dan enak banget. Oke, sekarang ini saatnya kita gulung. Wow, lihat. Ini mah udah kayak ukuran hotdog beneran. Soalnya sosisnya juga mantep tuh. Untuk finishingnya, ini kita bisa grill di pan, bisa panggang di oven, atau bahkan kita bisa goreng balur lagi pakai si tepung panko ini. Itu juga bakal enak banget. Oke, sekarang ini aku akan grill aja, coba di pan. Kita kasih butter di pannya. Nah, sambil nunggu si menteganya cair semua, ini aku mau coba yang tadi kan aku goreng lebih tuh. Oh, ini sosis cocktail furai katsu. Nih, kita cocol mayo, kita cocol apapun yang kalian mau. Nah, jadi ini tuh emang kerasa banget dari yang tadi yang direbus ini sama yang ini tuh, ini dagingnya tuh emang dari daging asli premium. Enak banget. Jadi kalau misalnya kalian
repot nyetok daging, kalian bisa juga nyetok si sosis Kanzler ini sebagai pengganti asupan protein kalian. Apalagi di tengah pandemi gini kan, ini cocok banget. Tinggal goreng, tinggal rebus, tinggal apa, udah enak ya. Nah, ini butternya udah meleleh. Yuk, kita sekarang tinggal masukin. Api jangan kegedean ya, nanti cepet gosong. Ini kita panggang yang bagian sambungannya dulu di bawah ya. Kayak begini. 2 3. Nih ya, sambil diputer-puter supaya nanti matangnya cakep merata. Kalau kalian mau tambah lagi butternya supaya lebih wangi lagi boleh, cuman kalau aku sih nggak ditambah, udah cukup. Tuh, udah garing, wangi banget. Ini kita bisa angkat. Nah, udah kering. Tuh. Mantap. Sama semua, bingung. Kayak punya anak kembar 3. Ntar kita harus intip dulu dalamnya. Oke, tuh kelihatan ya. Ini tuh yang kejunya ngintip-ngintip keluar. Itu tadi yang US style. Ini ada yang tempura, Japanese style, sama yang Thai style. Oke, ini udah jadi, simple banget. Kita tinggal hias-hias, mau dikasih apa itu terserah kalian. Nah, ini yang Amerika. Yang US style, kalian boleh tambahin dulu keju. Lalu kita kasih mayo dan juga mustard. Sekarang yang Japanese style. Ini kita kasih mayo. Saus teriyaki. Kita kasih nori. Kita gunting-gunting dulu ya. Hiasannya ini kita kasih daun bawang atau negi. Kalau kalian mau yang lebih cakep kayak dulu aku pernah kasih, caranya di Indomie ramen. Jadi kalian bisa lihat juga di situ ya. Oke, ini yang Japanese style. Lalu yang terakhir ini Thai style. Kita boleh kasih lagi saladnya di atasnya. Ini terserah kalian ya. Kalau aku suka mayo, jadi ini aku kasih mayo lagi atasnya. Kasih saus Bangkok juga. Dan yang terakhir ini kita akan kasih lagi si daun ketumbar. Tada, lihat nih. Dari cuman roti, sosis, kalau kita kreatif dikit tuh jadinya, oh ini terbalik. Jadinya ini enak banget tentunya. Tuh, lihat, ini juga cocok buat bekal anak-anak. Oke, sekarang kita mau coba ini dari yang paling kanan dulu. Ini dikit-dikit aja ya, kalau kebanyakan kenyang. Ya, tuh. Guys. Yang alata itu dia segar, asam, gurih, wangi dari si daun koriander itu enak banget. Sekarang yang Jepang. Ini sebenarnya yang bikin aku paling ngiler dari tadi tuh yang ini nih, karena aku seneng yang Japanese style gitu. Tuh lihat guys, berlapis-lapis ya. Sosis, terus furainya tadi, terus ini norinya, dan juga paling luar rotinya. Ini enak. Jadi saus teriyaki kan manis kan, pakai mayo gurih. Ya pokoknya kalian mendingan cobain deh bikin ya. Nah, yang terakhir ini kejunya udah nggak meleleh, kita panasin dulu. Tuh, wow, lihat. Dia udah melty. Sekarang ini aku akan belah agak ke tengah dikit supaya kebagian kejunya banyak. Kejunya keluar-keluar dan juga wangi mustard, wangi juga bawang bombay. Juga enak banget, berasa lagi makan pink hot dog di Los Angeles. Enak banget ya.
Oke, tuh lihat. Aku tadi cuma makan ujung, tapi rasanya tuh kenyang dan juga mewah banget, daging banget. Padahal cuma dapet pinggirannya doang. Biasa pinggiran nggak mewah, ini udah mewah ya. Jadi kesimpulannya, kalian cuma punya sosis Kanzler sama roti tawar tok. Kalian bisa nyobain 3 hotdog dari segala penjuru dunia ini ya. Nih, jadi sekarang kalian tinggal borong aja sosis Kanzler. Dia tuh dagingnya emang premium, kualitasnya bener. Bukan karena di endorse doang. Dan juga mereka tuh ada chicken nugget. Jadi ini chicken nuggetnya juga ada 2 macam. Ada yang crispy, ada yang chicken nugget. Ya menurutku itu crispy juga sih kalau digoreng. Cuman kalau yang ini spesialnya tuh dia kulitnya tuh kayak bubble crunch gitu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa Riko, kalau misalnya kalian Riko, kalian bisa juga mendapatkan kesempatan giveaway yang bisa kalian lihat detailnya di account Devi's Pantry di Instagram. Nah, dan juga mungkin kalian komen di bawah ini. Menurut kalian ini yang paling sesuai dengan selera kalian yang mana ya? See you in the next video and bye-bye.